Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'du fa ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Usikum wa nafsi awalan bitaqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Melalui mimbar ini saya mengingatkan pada diri saya dan mengajak kepada seluruh jamaah Jum'ah untuk kita selalu berusaha meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dengan sungguh-sungguh, karena dengan bekal takwa inilah kita akan memperoleh keselamatan dan kebahagiaan yang hakiki di dunia dan di akhirat. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Hari ini kita berada di hari Jumat yang terakhir di bulan Ramadan 1446 Hijriah. Maka ini menjadi satu momentum spesial bagi kita untuk kita melakukan introspeksi diri kita masing-masing. Sudah seberapa jauhkah kita melakukan perbaikan-perbaikan terkait dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Di dalam rangkaian ayat-ayat puasa, tepatnya di dalam surah Al-Baqarah ayat 186, Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan dirinya, yaitu dengan kata-kata aku sebanyak 7 kali, dan itu hanya ada di dalam ayat ini. Kalau kita lihat hitungan 7 itu terdapat pada mulai dari kata ibadi 1, kemudian anni, kemudian fa inni, lalu kemudian dilanjutkan dengan ujibu, kemudian idza da'ani ai idza da'an falyastajibu li, dan juga wal yu'minu bi. Maka di sini terulang sebanyak 7 kali, sehingga ada kesan yang didapat oleh sebagian mufassir bahwa betapa dekat Allah dengan hamba-hambanya yang sangat taat kepadanya, atau mungkin dalam keadaan hamba-hamba tersebut menyadari kesalahannya sehingga ada usaha untuk bertaubat dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini kita kaitkan dengan rangkaian ayat-ayat puasa, di mana dalam Al-Baqarah 183 Allah menyatakan kewajiban puasa yang esensinya adalah la'allakum tattaqun. Lalu kemudian di dalam ayat 185 Allah nyatakan walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Maka pesan implisitnya adalah bagaimana puasa dan juga ibadah-ibadah di bulan Ramadan ini mengajarkan kepada kita untuk mencapai derajat menjadi orang-orang yang bertakwa sekaligus orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
Orang yang memadukan ketakwaan dan kesyukuran inilah adalah hamba-hamba Allah yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita lihat para hadirin rahimakumullah, ada beberapa pelajaran dari ibadah Ramadan yang kita lakukan pada saat ini. Yang pertama, Ramadan mengajarkan kepada kita yaitu ikhlasul amal. Bagaimana kita melakukan amal itu adalah ikhlas hanya karena Allah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-Bayyinah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari di dalam karya monumental beliau yaitu Al-Hikam, beliau menyebutkan bahwa ikhlas adalah ruh dari ibadah atau ruh dari amal seseorang. Maka ruh inilah yang akan menghidupkan ibadah tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana jasad kita, maka jasad ini yang menghidupkan jasad ini adalah ketika Allah meniupkan ruh di dalam jasad ini, dan ketika ruh itu dipanggil kembali, maka jasad ini akan kembali mati. Begitu pula kehidupan ini. Al-Quran, di dalam Al-Quran disebutkan wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Ruh di sini maknanya adalah Al-Quran, sehingga agar kehidupan ini betul-betul hidup dan sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah, maka panduannya adalah Al-Quran. Malaikat Jibril disebut dengan Ar-Ruhul Amin karena malaikat Jibril menyampaikan wahyu Al-Quran kepada Hadratur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Lalu pelajaran yang kedua di dalam ibadah puasa dan juga ibadah Ramadan yang kita lakukan adalah terdapat tazkiyatun nafas. Kita tahu bahwa ibadah puasa yang kita lakukan sesungguhnya tidak hanya meninggalkan makan, minum dan hal-hal yang membatalkan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada kita, man lam yada' qaulaz zur wal amala bih falaisa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Yang artinya adalah barang siapa yang tidak dapat meninggalkan qaulaz zur, yaitu perkataan yang buruk atau yang keji, dan juga perilaku-perilaku yang buruk atau yang keji, maka sesungguhnya Allah tidak butuh terhadap dia walaupun orang tersebut sudah meninggalkan makan dan minumnya, artinya dia melaksanakan ibadah puasa. Maka di sini ibadah puasa mengajarkan tazkiyatun nafas kepada kita sekaligus ikhlasul amal sebagaimana poin yang pertama tadi. Karena puasa hanya Allah lah yang tahu bagaimana kualitas puasa kita masing-masing. Kemudian yang ketiga, ibadah Ramadan mengajarkan kepada kita itqanul ibadah, yaitu komitmen dalam kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ibadah Ramadan kita disupport, kita dimotivasi untuk menambah amal-amal kebajikan, termasuk bagaimana memperbanyak zikir, memperbanyak membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Dan yang keempat, dalam ibadah Ramadan mengajarkan tahsinul muamalah, yaitu memperbagus atau memperbaiki muamalah kita kepada Sang Khalik dan juga kepada sesama makhluk. Maka di dalam Ramadan kita dianjurkan melakukan dan meningkatkan sedekah. Kita dianjurkan memberi buka puasa bagi orang yang melaksanakan puasa, dan kita dianjurkan untuk berbagi, yang mana pada akhir Ramadan kita semua diwajibkan untuk menunaikan zakat fitrah, yang itu adalah simbol bagaimana muamalah kita dengan sesama makhluk itu menjadi lebih baik. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Pesan-pesan yang dibawa oleh Ramadan ini sesungguhnya tidak hanya berhenti kita lakukan di bulan suci Ramadan, tapi yang juga penting adalah bagaimana kita menjaga ritme kebaikan-kebaikan itu, termasuk nanti selepas kita ditinggalkan oleh bulan yang mulia yaitu Ramadan ini. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing langkah kita sehingga kita berada di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu subhanahu yaqul wa biqawlihi yahtadil muhtadun. Man 'amila shalihan falinafsihi wa man asaa fa'alaiha wa ma rabbuka bidhallamin lil 'abid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu ta'ala jawadun karimun barrur raufur rahim.
أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن على منهجهم سار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز من اتقى. واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته وقال عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وسلمت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا أرحم الراحمين. اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في شهر رمضان. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.